baik kalau ada kejelasan tentang arah yang akan kita tuju, target yang akan kita capai, siapa bertanggung jawab terhadap apa ini misi, ini cara ya, kemudian visi, misi, dan sistem pelaporannya seperti apa di individu dan organisasi. Nah ini kalau tidak jelas, bagaimana akan membangun akuntabilitas? Aktornya nggak jelas. Yang jadi pemain utama jadi figuran, figuran jadi aktor utama, nggak akan bisa menghasilkan film yang bagus, misalnya. Itu kan contohnya. Atau sutradaranya ikut main, pemain jadi sutradara, gitu nggak jelas. Makanya itu ada clarity. Ada clarity, si A bertanggung jawab dengan kewenangan dan benar agar pasien tidak salah dalam menggunakan obat. Terima kasih Pak. Mari Pak. Ya, demikian video persembahan dari kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Lombok Barat Angkatan 30 Kelompok 2 tentang kampanye komitmen beraneka. Harapan kami setelah teman-teman melihat video ini, teman-teman bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua bisa menjadi ASN yang memiliki integritas, selalu ya melakukan review terhadap gurunya. Ya, hari ini dia turun di kelas 1, duduk di belakang ngecek benar nggak cara gurunya ngajar, benar nggak tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan, mulai dengan memeriksa GBPP, SAP, bahan ajar, bahan tayang, ya, soal-soal. Nah, semua harus diperiksa. Nah, kalau tiap ngajar asal masuk, nggak membuat administrasi seperti itu, berarti wajar, nggak karuan ngomongnya nanti. Ya, ada ukurannya, kurikulumnya. Benarkah bulan ini guru ini mencapai sudah pada pembahasan ini? Nah, harus dilihat itu progresnya sesuai dengan, pokoknya pada akhir tahun dia harus tuntas ini, atau pada semester ini dia harus tuntas ini, sehingga mungkin karena terbawa suasana sekolah kepala sekolah yang lama, jadi masih beradaptasi, masih jadi belajar. Kita ada acara-acara penyusiannya ya, Desi ya. Oke, Pak, makasih Pak. Sama-sama, supaya Anda betul-betul, ternyata anaknya luar biasa. Jadi etika namanya itu, etika publik, etika aparatur itu masuk semua di situ. Oleh karena itu etika, sopan santun, kejujuran, ya, punya komitmen yang kuat, kemudian punya integritas, itulah NK. Anda sudah mampu namanya menempatkan diri sebagai, kalau bicara birokrasi, menempatkan diri sebagai orang bawahan. Anda menempatkan diri sebagai orang ASN yang memberikan atau memberikan dan menjalankan kebijakan pemerintah dan menjalankan sebagai pelayan publik. Saat CPNS tahun 2021 dari Tasikmalaya dengan tujuan kepuasan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang fungsi ASN ada 3, yaitu 1 sebagai pelaksana kebijakan publik, 2 pelayan publik, 3 sebagai perekat dan pemersatu bangsa.
Sebagai seorang ASN harus memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat dengan mengutamakan pelayanan yang cepat, dan profesional. Senantiasa menjaga kualitas bukan hanya kualitas. Nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah efektivitas, efisiensi, inovasi, dan orientasi mutu. Efektivitas yaitu sejauh mana organisasi dapat mencapai Begitu juga kejadian pada orang tua. Dulu orang tua marah anak-anak, sekarang anak-anak yang sering marah sama orang tua. Ini adalah sebuah gejala-gejala modernisasi, sebuah gejala-gejala individualistis. Kalau sudah kita bicara masalah individualistis, maka norma, sikap, etika, perilaku, kecenderungannya mengukur dari dirinya, bukan mengukur dari lingkungan, dan seharusnya bagaimana diterapkan perilaku, bagaimana seharusnya diterapkan sikap kepada orang lain. Karena yang berhubungan dengan itu sepertinya individu itu lebih dominan saat ini. Ketika Anda tinggal di sebuah komplek, bisa jadi Anda tidak mengenal tetangga Anda di sebelah rumah. Itu adalah sebuah ciri kehidupan individualistis yang ada pada saat ini, ya, yang mana itu tidak bisa kita pungkiri, ya. Contoh hari, kemudian dikuatkan oleh agenda 1, kemudian ditopang oleh agenda 3. Itu maksudnya. Karena agenda 2 ini adalah perilaku yang harus dibawa sampai kapanpun Anda bekerja. Maka Anda selamat di situ. Kalau kita bicara masalah agenda 2 ini, kita akan bertanya-tanya, ini kok teorinya saja ini. Duniawi tidak ada kok menyentuh kepada agama. Ada. Makanya di nasionalisme itu tadi sudah disinggung masalah Pancasila itu. Nah, kalau kita melihat perpaduan antara aneka ini, maka di situ ada penguatan karakter di situ. Membangun sebuah karakter di mana karakter itu akan menjadi adik-adik menjadi PNS yang profesional dan berintegritas. Kalau ini sudah dijalankan. Coba bayangkan. Pertama, nilai-nilai dasar PNS itu. Itu bagaimana kita sebagai guru bekerja atau berkontribusi terhadap tercapainya tujuan sekolah. Nah, salah satu contohnya yang saya lakukan kan dalam pembelajaran itu tentunya ada KKM-nya kan Bu, terus kita akan mengetahui apakah tercapai atau tidak itu melalui pemberian tes setelah melakukan proses belajar mengajar. Nah, dari sana kita akan tahu apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran kita atau belum. Nah, di sini saya memberikan melakukan refleksi atas evaluasi hasil belajar. Saya memberikan bimbingan di rumah untuk siswa yang memang kemampuan belajarnya masih kurang. Kemarin pas awal masuk di kelas 5, saya melakukan tes kalis tunggu supaya saya tahu bagaimana kemampuan siswa saya, adakah yang kurang lancar membaca, menulis bagus apa tidak. Terus semuanya guru Pak, penempatnya di sekolah semua. Ada yang lain nggak? Ada yang lain nggak? Kira-kira dari sudut pandang yang lain mungkin? Coba saya Pak mungkin sedikit terkait kedisiplinan Pak. Menurut saya kedisiplinan ini tidak akan mungkin bisa diminimalisir kalau tidak ada tindakan tegas dari pihak-pihak terkait Pak. Seperti yang Bapak contohkan tadi Pak. Nah, kalau seandainya contoh yang Bapak katakan tadi itu diterapkan di seluruh ASN dimanapun berada, saya rasa tingkat kedisiplinan kita selaku ASN akan lebih aktif, begitu, lebih disiplin. Nah, contohnya seperti Latsar ini Pak, kan kalau dua hari saja tidak mengikuti Latsar, itu kan gugur jadi PNS. Nah, seandainya itu diterapkan
Ya, justru ya, tapi menurut saya justru kebijakan yang seperti itu harusnya dijelaskan terlebih dahulu ke masyarakat supaya jangan kesannya bahwa COVID ini Semua bisa di-COVID-kan ya. dimanipulasi begitu. Iya. Mungkin Nah, itu dan juga belum kan kurang. kita dengarnya kan untuk biaya satu kasus COVID itu sampai ratusan juta. Iya. Jadi kalau kita hitung secara apa istilahnya? Kalau kita hitung-hitungan biaya yang 10 juta, kemudian nanti dana yang dari pemerintah pusat masuknya 100 jutaan lebih, kan nanti dana lebihnya itu dikemanakan. Jadi masyarakat mindsetnya nanti seolah-olah mereka pengen dapat untung banyak begitu. Seperti itu. Kalau dana COVID tuh nggak langsung ratusan juga kok, tergantung diagnosanya dulu, dia ada gejala, dia perlu pakai oksigen atau enggak, kayak gitu sih. Nah itu makanya, jadi kita kan sebagai kayak Bu Widir dibilang, Bu Wiwi, kita sebagai aparat apa namanya, tinggi lah gitu atau sering sehingga dampaknya pun besar, tidak kecil. Nah ini yang kemungkinan di sini. Nah kalau tadi Mbak Nureni ngisinya faktanya memang di sana jarang, tidak, bahkan mungkin tidak pernah ya, cuma karena tidak ada pilihan, tidak pernah, akhirnya diisi jarang. Terus juga di situ tidak ada pilihan yang lain, artinya diisi kecil. Itu memang fakta di lapangan, berarti sekolah itu udah bagus gitu loh. Maksud saya sekolah itu sudah benar-benar bagus dan bisa terhindar dari ya korupsi tadi lah, sudah masuk ke wilayah yang anti korupsi tadi, sudah nggak ada korupsi dan sebagainya gitu loh. Nah di sini tadi sekali lagi saya katakan, di sini adalah kita mengisi kemungkinannya, bukan fakta di lapangan. Nah, termasuk tadi ternyata naik kelas juga tadi kan, kan yang diisi sama Mbak Nuraini itu ternyata pertanyaannya sudah terjawabkan. Tadi Ihan sudah menjawab, mungkin dengan menggunakan video pembelajaran. Iya, silakan Ihan. Silakan Nur Hidayati, ditanggapi dulu sedikit sebelum kita beralih ke tugas kelompok. Iya Bu, memang itu mungkin bisa dipakai kalau kondisinya semua siswanya bisa menggunakan ada alatnya seperti HP untuk memfasilitasi daring ini, tapi kadang kita kan banyak masalahnya di itu, masih banyak yang nggak ada HP-nya anak-anak, kemudian sinyal yang kurang, itu masalahnya. Karena itu bagaimana strategi kita itu yang masih sangat banyak permasalahan di guru-guru kita, itu dah permasalahan yang banyak terjadi saat ini Bu, karena lokasi kita terutama yang di tempat saya saja walaupun masih di Gerung sebutannya, tapi sinyalnya enggak ada Bu. Apalagi terlalu banyak dirugikan karena kita butuh. Dan yang saya tanyakan, apakah kita itu salah atau mendapatkan hukuman jika kita membayar pungli tersebut? Itu yang saya tanyakan. Karena kita tidak merugikan negara, apakah saya salah untuk membayar pungli untuk mendapatkan administrasi tersebut? Itu pertanyaan saya. Saya rasa cukup, Pak. Ya, terima kasih. Jadi ini kan cerita satu orang per orang. Jadi yang cerita terakhir ini lebih menarik dari yang disampaikan pertama kali. Misalnya tadi dikatakan saya rajin ke kantor. Semua orang tahu kalau rajin ke kantor itu pasti orang bertanggung jawab. Kunjungan ya, home visit, benar? Kunjungan rumah ngajarnya. Terus tiba-tiba berubah jadi PTM terbatas. Sekarang berubah lagi, ya enggak? Terus masih terus bergerak ini, tergantung dengan situasi. Otomatis adik-adik harus punya dua perencanaan yang berbeda. Kalau PTM seperti apa? Kalau PTM terbatas seperti apa? Kan beda kan?
PTM terbatas dengan PTM yang tidak terbatas. Kemudian habis itu dibedakan lagi ketika apa? Ketika harus home visit, kunjungan rumah. Berarti kalau ngajar di rumah, ke rumah siswa tentu mekanismenya akan berbeda dengan PTM terbatas maupun PTM yang full. Otomatis kita harus punya perencanaan untuk 3 skema yang berbeda. Itu kalau kita benar-benar akuntabel. Nah, sama kayak EWI, otomatis Ibu mekanisme penugasan Darling itu benar-benar berbeda dengan klasikal. Kalau kaderisasi. Saya kira-kira ada 20 mantan staf saya itu yang menjadi direktur utama atau direktur di BUMN, dan mereka melakukan perubahan baik besar maupun kecil. Kaderisasi itu tidak boleh primordial, ya. Tidak boleh karena kesukuan, karena agama, karena jenis kelamin. Jadi dikader sesuai kompetensi dan prestasi yang pernah dicapai. Jadi organisasi ini selalu, ya. Soalnya kalau sudah sekali tidak fair, sekali Anda punya anak emas, itu Anda akan menciptakan ketidakpuasan, mungkin bukan 1 tapi 2. Itu aja. Saya selalu menganjurkan untuk rekan-rekan yang ingin secara sukarela untuk memberi Bapak untuk waktunya. Silakan ya. Akuntabilitas di tempat kerja, akuntabilitas sendiri menyangkut 2 dimensi, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal menyangkut hubungan antara pengelola sekolah dengan masyarakat, yaitu sekolah dengan orang tua siswa, juga sekolah dan instansi di atasnya, yaitu dinas pendidikan. Sedangkan akuntabilitas horizontal menyangkut hubungan antara sesama warga sekolah, antara kepala sekolah dengan komite, dan antara kepala sekolah dengan guru. Komponen pertama yang harus melaksanakan akuntabilitas adalah guru. Hal ini karena inti dari seluruh pelaksanaan manajemen sekolah adalah proses belajar mengajar. Guru harus dapat melaksanakan ya, kemudahan-kemudahan memberikan fasilitas itu juga bagian dari gratifikasi sebenarnya. Ya. Ada lagi nggak yang bisa ditarik dari apa yang ditonton tadi yang kira-kira membuat jadi tanda tanya yang perlu penjelasan? Silahkan. Selain Lita tadi mungkin ada yang lain. Ini yang lebih memperdalam bagaimana kita menerapkan aneka itu. Pak Lalu Firman juga mau nanya juga boleh. Jadi peserta latsar yang ke-12. Boleh curhat, Pak? Silahkan. Curhat. Terkait kendala, ya, terkait nilai mana yang paling susah tadi yang dilakukan. Kira dari tupoksi kita itu yang punya risiko untuk korupsi, sehingga kita sudah tahu seperti ini ada zona, kita anggap atau ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau. Ini bukan berarti kita untuk bisa mencari celah atau membuat keringanan-keringanan atau mencari cara untuk kita bisa korupsi, tidak begitu ya. Tapi untuk bisa kita meninggalkan, mengurangi risiko. Jadi kalau misalnya di situ ada risiko, ya kita berusaha tidak sampai terjerumus ke situ. Nah, itu maksudnya. Tapi yang paling penting di sini adalah kita sudah bisa menentukan, menganalisis kira-kira kalau saya berbuat seperti ini, nanti risikonya seperti ini. Nah, kalau risikonya seperti ini, maka saya akan menjadi bagian dari
koruptor atau saya